Shalom, puji Tuhan, hari yang baru, tentunya kita penuh pengharapan di hari ini. Mari kita kembali lagi menyiapkan hati kita, menyiapkan pikiran kita, konsentrasi kita untuk sejenak kita sama-sama memikirkan dan merenungkan firman Tuhan sebagai dasar kekuatan iman kita di hari ini. Firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 menjadi perenungan kita. Demikian firman Tuhan, orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Sebab ia mengatakan semuanya itu. Ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada orang buta tadi. Dan ia berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus, maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar dan mengindahkan firman dalam kehidupannya hari lepas hari. Firman Tuhan di pagi hari ini saya berikan tema panggungnya Tuhan. Bapak Saudara terkasih, ini kisah yang menarik, sangat menarik, karena kita bisa melihat bagaimana ada peristiwa di mana Tuhan Yesus bertemu dengan orang yang terlahir dalam kondisi buta. Jadi sejak lahir dia buta. Yang menarik, ada pertanyaan dari para murid, "Tuhan, kira-kira yang berdosa itu siapa? Kenapa sampai orang ini terlahir buta? Apakah orang tersebut atau orang tuanya?" Tapi Tuhan lalu menjawab dengan sangat jelas bahwa memang Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud agar ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dinyatakan, agar nama Tuhan dipermuliakan melalui kuasa Tuhan. Dan Tuhan Yesus membuktikan dengan situasi seperti itu. Tuhan Yesus memulihkan matanya sehingga orang tersebut dapat kembali melihat. Kadang-kala kalau kita melihat kehidupan ini, kadang-kala ada orang-orang yang punya pikiran sama seperti para murid. Kadang-kala kita melihat ada orang yang kena sakit parah, ada orang yang usahanya bangkrut, ada orang yang tertipu rekan bisnis, atau mungkin anak atau keluarganya sakit-sakitan. Kadang-kala kita punya pikiran sama seperti para murid. Ini pasti ada dosa ini pasti ada. Kadang-kala kita berpikir atau kita berkesimpulan seperti itu. Tapi kembali kita diingatkan bahwa jangan sampai kita lantas berpikir seperti itu. Jangan kita segera mengambil kesimpulan seperti itu. Ya, memang ada beberapa kasus seperti itu juga. Tetapi firman Tuhan di pagi hari ini ingin mengingatkan kita kembali bahwa ada rencana Tuhan yang kita sebagai manusia tidak mengerti, kita sebagai manusia tidak tahu. Kita sebagai manusia terbatas, sehingga jangan sampai kita mengambil kesimpulan dan menghakimi saudara seiman kita. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ada kekurangan, ada kelemahan, ada penderitaan yang bukan merupakan akibat dosa seseorang. Namun Allah mengizinkan itu terjadi supaya Dia atau Allah, Tuhan, menggunakan situasi itu untuk menyatakan kuasanya. Orang yang buta sejak lahir itu menjadi panggung, di mana Allah menyatakan mujizatnya dengan mencelikan matanya, sehingga ia menjadi saksi atas apa yang diperbuat Yesus baginya. Oleh sebab itu, mari kita bersyukur jika hari ini kita dalam situasi kondisi yang sehat. Kita terus berharap Tuhan terus memakai kita menjadi saksinya. Tapi kalau kita melihat ada orang-orang seperti itu di luar sana, mari kita mendoakan agar Tuhan menyatakan kuasanya atas orang-orang tersebut, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, dan tentunya bahwa situasi tersebut boleh menjadi saksi. Orang tersebut boleh menjadi saksi bagi sesama dan memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kembali di pagi hari ini diingatkan bagaimana kami harus hidup menyikapi situasi kondisi yang terjadi di dunia. Dan kami percaya bahwa Tuhan punya maksud dan rencana yang indah dalam kehidupan kami tiap-tiap pribadi. Memberkati hari ini dan juga memberkati orang-orang yang kami kasihi dan juga memberkati apapun yang kami kerjakan di hari ini. Ini doa kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.